你们的2名圣女在哪里？既然你真心投靠，想必我接下来的手段，你也不会介意。这座大营充满了死亡的气息，周围都是圣灵教的强者。假面长老，您可回来了？你不是说要见圣女吗？等一下。 Dalam Soul Land 2, episode 138 kali ini, dengan menyamar sebagai seorang Douluo bergelar dari Sekte Roh Suci, Huo Yuhao akhirnya berhasil menyusup ke wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah menempuh berbagai risiko mematikan, pencariannya membuahkan hasil. Ia menemukan Tang Ya. Namun, pemandangan yang tersaji di hadapannya membuat hati siapapun tercekat. Tang Ya sudah bukan Tang Ya yang dulu. Tatapannya kosong, jiwanya seolah lenyap. Tubuhnya masih hidup, tetapi kesadarannya telah direnggut. Ia tak lebih dari mayat berjalan yang dikendalikan oleh kekuatan jahat Sekte Roh Suci. Di saat yang sama, Huo Yuhao dan rombongan berhasil menangkap hidup-hidup salah satu tokoh penting, Sekte Roh Suci, tetua kedua, Nangong Wan. Untuk menggali informasi, mereka menggunakan metode yang kejam namun efektif. Yan Xiaoze melangkah maju tanpa ragu. Tangannya langsung menekan ke arah dantian Nangong Wan. Lalu dengan paksa menarik, keluar kekuatan roh di dalam tubuhnya. Rasa sakit akibat hilangnya kekuatan roh itu begitu mengerikan, hingga Nangong Wan yang semula pingsan langsung terbangun sambil menjerit. Dengan mata membelalak penuh ketakutan, ia merasakan sendiri kenyataan paling mengerikan bagi seorang Douluo bergelar. Kekuatan yang telah ia bangun selama puluhan tahun sedang lenyap dengan kecepatan mengerikan. Bagi seorang yang terbiasa hidup di puncak kekuatan, kehilangan kekuatan roh jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Dalam ketakutan yang ekstrim, Nangong Wan akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia tak lagi memikirkan martabat maupun harga diri. Dengan suara gemetar, ia memohon kepada Yan Xiaoze dan yang lainnya. Selama kekuatan rohnya tidak dihancurkan, ia bersedia melakukan apapun, bahkan kembali ke Sekte Roh Suci sebagai mata-mata, serta menerima segala bentuk kendali yang ditanamkan oleh Akademi Shrek. Melihat betapa pengecut dan takut matinya Nangong Wan, Yan Xiaoze dan Tetua Song segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menggali intelijen tingkat tertinggi. Yan Xiaoze sama sekali tidak menghentikan penyerapan kekuatan roh itu. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai ancaman. Jika Nangong Wan ragu sedikit saja atau berani berbohong, maka inti rohnya akan dihancurkan sepenuhnya, memutus seluruh harapan hidupnya. Di bawah tekanan antara hidup dan kehancuran total, Nangong Wan akhirnya menumpahkan seluruh informasi penting yang ia ketahui. Ia pertama-tama menjelaskan mengapa lokasi markas besar Sekte Roh Suci mustahil diungkapkan. Hampir semua anggota yang mengetahui lokasi markas, termasuk dirinya, telah ditanamkan kutukan spiritual tingkat ekstrem oleh Guru Agung Sekte, seorang Douluo ekstrem. Begitu muncul niat untuk mengungkap lokasi markas, kutukan itu akan langsung aktif dan menyebabkan tubuh korban meledak dari dalam. Kutukan ini hanya bisa dilepaskan oleh seseorang dengan kekuatan spiritual melampaui Ye Shishui, sesuatu yang, untuk saat ini, hampir mustahil dilakukan. Setelah itu, Nangong Wan membeberkan struktur tertinggi Sekte Roh Suci, sebuah susunan kekuatan yang membuat jantung Yan Xiaoze dan Tetua Song terasa semakin berat. Penguasa tertinggi Sekte adalah Guru Agung Sekte, Ye Shishui. Di bawahnya terdapat pemimpin Sekte Zhongli Wu dan wakil pemimpin Feng Ling, pasangan suami istri yang memegang kendali penuh atas operasional sekte. Di bawah mereka, terdapat 8 tetua yang dipimpin langsung oleh Nangong Wan. Semuanya adalah Douluo bergelar. Selain itu, sekte ini juga memiliki 2 orang suci, individu dengan bakat luar biasa dan status yang sangat tinggi. Namun, yang paling mengerikan adalah keberadaan Balai Persembahan. Balai ini dipimpin oleh sosok legendaris, Douluo Kaisar Naga, Long Xiaoyao, sebagai persembahan kepala. Di bawahnya terdapat 11 persembahan, semuanya memiliki kekuatan setara atau melampaui Douluo bergelar. Bahkan 5 di antaranya adalah Douluo Super. Jika dihitung secara keseluruhan, Sekte Roh Suci memiliki lebih dari 20 kekuatan tingkat Douluo bergelar, termasuk 2 Douluo ekstrem.
Kekuatan sebesar ini sudah cukup untuk mengguncang keseimbangan seluruh benua. Nangong Wan kemudian mengungkapkan situasi terkini di kamp garis depan Kekaisaran Matahari Bulan. Selain Douluo bertopeng yang telah tewas dan dirinya yang tertangkap, pemimpin sekte Zhongliwu sendiri berada di dalam kamp. Bersamanya ada orang suci Blue Silver, 6 persembahan, serta 2 tetua lainnya. Bei Bei, yang sejak awal menahan kegelisahan di dadanya, langsung memfokuskan pertanyaan pada satu hal, keberadaan Tang Ya. Dengan suara mendesak, ia menanyakan informasi tentang orang suci tersebut. Nangong Wan mengonfirmasi bahwa orang suci yang berada di camp saat ini memang adalah orang suci Blue Silver. Ia selalu berada di sisi Zhongliwu dan tinggal di sebuah tenda emas mencolok yang terletak di dekat tenda utama komando. Informasi itu membuat Bei Bei nyaris tak bisa menahan emosinya. Pencarian panjang yang penuh keputusasaan akhirnya memiliki tujuan yang jelas. Setelah memperoleh intelijen yang begitu rinci dan berharga, Huo Yuhao pun mengajukan satu gagasan inti. Mereka harus menggunakan strategi memancing ular keluar dari sarangnya. Namun, tanpa perang skala penuh, hampir mustahil memaksa Zhongliwu dan orang suci di sisinya keluar dari camp. Karena itulah, Huo Yuhao mengusulkan rencana yang jauh lebih berani dan sangat berbahaya. Ia akan menyusup langsung ke jantung kamp musuh. Untuk membuktikan kelayakan rencana tersebut, Huo Yuhao memperlihatkan kemampuan simulasi miliknya. Di hadapan semua orang, tubuhnya berubah. Dalam sekejap, penampilannya menjadi persis seperti Douluo bertopeng yang baru saja tewas, mulai dari wajah, aura dingin, hingga fluktuasi kekuatan roh. Bahkan, ia mampu menirukan teknik roh khas Douluo bertopeng, memanggil belatung kegelapan yang menjijikkan. Huo Yuhao yakin ia bisa menipu musuh sepenuhnya. Rencananya jelas, ia akan menyamar sebagai Douluo bertopeng, sementara Nangong Wan bertindak sebagai atasan sekaligus penunjuk jalan kembali ke camp seolah-olah tak terjadi apapun. Dengan adanya Nangong Wan, seorang tetua asli, ditambah simulasi sempurna miliknya, risiko terbongkar akan ditekan seminimal mungkin. Dan ini bukan aksi nekat seorang diri, melainkan rencana matang yang memerlukan koordinasi penuh dari rekan-rekannya di luar. Rencana itu pun segera dijalankan. Tak lama kemudian, di dalam tenda utama Komando Kekaisaran Matahari Bulan, Zhongliwu tengah menekan Marsekal Lin Hai karena ketidakhadiran Nangong Wan dan Douluo bertopeng yang terlalu lama. Suasana di dalam tenda terasa tegang dan mencekam. Dan tepat pada saat itulah, 2 sosok akhirnya kembali muncul di hadapan Zhongliwu. Nangong Wan dan Douluo bertopeng, yang kini sepenuhnya disimulasikan oleh Huo Yuhao, segera memberi hormat dengan sikap penuh kepatuhan. Dengan nada tenang dan terukur, Nangong Wan melaporkan hasil pengejaran mereka. Mereka mengaku telah menemukan Douluo bergelar, tipe spiritual yang melakukan pengintaian di udara tinggi. Namun, saat pengejaran berlangsung, target berhasil melarikan diri kembali ke perkemahan militer Kekaisaran Tianhun. Tak hanya itu, pihak lawan ternyata telah menyiapkan penyambut. Mereka bahkan melihat sinyal khas Akademi Shrek, serta berhasil mengidentifikasi salah satu penyambut sebagai pemilik roh bela diri Phoenix Emas, dengan kekuatan yang telah mencapai tingkat Douluo Super. Laporan itu terdengar sepenuhnya masuk akal. Selain menutup kegagalan misi, informasi tersebut juga membawa kabar penting. Akademi Shrek telah turun tangan langsung. Perhatian Zhongliwu pun berhasil dialihkan sepenuhnya. Begitu mendengar bahwa Yan Xiaoze sendiri turun ke medan perang, Zhongliwu langsung menunjukkan keseriusan. Namun, ia juga melirik Douluo bertopeng dengan ekspresi tidak puas, lalu memperingatkannya agar lebih fokus pada kultivasi dan tidak larut dalam urusan perempuan. Keduanya segera menerima perintah dan bersiap mundur. Namun, tepat ketika mereka hampir mencapai pintu tenda, suara Zhongliwu tiba-tiba terdengar lagi. Dalam sepersekian detik itu, jantung Huo Yuhao nyaris berhenti berdetak. Tubuhnya sempat menegang sangat halus, nyaris tak terdeteksi, namun ia segera mengendalikannya. Untungnya, panggilan tersebut bukan karena kecurigaan. Zhongliwu hanya kembali menegaskan agar Douluo bertopeng segera meningkatkan kekuatan, jangan sampai tertinggal. Sebuah alarm palsu yang nyaris merenggut nyawa. Setelah itu, keduanya akhirnya berhasil keluar dari tenda utama tanpa hambatan. Begitu menjauh,
Huo Yuhao dan Nangong Wan saling bertukar pandang. Sorot mata Huo Yuhao kembali jernih, sementara Nangong Wan langsung menuntunnya menuju area tenda mereka di sisi kiri perkemahan. Sesampainya di luar tenda Doluo bertopeng, Nangong Wan segera mengirimkan transmisi suara lewat kekuatan roh dengan nada penuh kecemasan. Ia menanyakan kapan larangan dan kendali yang ditanamkan dalam tubuhnya akan dilepaskan. Huo Yuhao menenangkannya. Selama Nangong Wan bekerja sama dan misi penyelamatan ini berhasil, Akademi Shrek akan menepati janji, mengembalikan kebebasannya, dan menutupi jejak keberadaannya. Meski masih diliputi keraguan, reputasi Akademi Shrek yang telah teruji selama puluhan tahun membuat Nangong Wan akhirnya memilih mempercayai janji tersebut. Setidaknya untuk sementara. Huo Yuhao pun masuk ke dalam tenda sendirian. Aroma menyengat yang bercampur antara obat-obatan dan aura jahat langsung menyeruak. Dua gadis berpakaian minim dengan tatapan kosong menyambutnya. Sekilas saja sudah cukup bagi Huo Yuhao untuk memahami mereka adalah korban yang dipelihara oleh Doluo bertopeng. Dengan menahan rasa muak, Huo Yuhao melepaskan tekanan niat membunuh, memaksa kedua gadis itu menjauh. Setelah memastikan tidak ada alat pemantau apapun, ia dengan hati-hati membentangkan penghalang spiritual, mengisolasi tenda dari dunia luar. Kemudian, dengan suara pelan, ia melantunkan mantra. Di hadapannya, sebuah gerbang hitam pekat perlahan terbuka. Pintu menuju setengah bidang roh kematian. Satu langkah maju, dan Huo Yuhao pun menghilang dari perkemahan musuh yang penuh bahaya, memasuki ruang asing yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di dalam sana, seluruh rekan yang terlibat dalam misi telah menunggu. Tetua Song, Yan Xiaoze, para anggota Sekte Tang, serta Raja Beruang Es Xiaobai. Keberadaan setengah bidang itu, beserta pasukan makhluk undead dalam jumlah besar, memberi kejutan besar bagi Tetua Song dan Yan Xiaoze. Saat itulah mereka benar-benar memahami asal-usul pasukan undead yang pernah digunakan Huo Yuhao untuk menghadapi gelombang binatang buas. Tanpa membuang waktu, Huo Yuhao segera melaporkan hasil penyusupannya serta pertemuannya dengan Zhong Liwu. Kini, langkah selanjutnya harus direncanakan dengan sangat hati-hati. Menyelamatkan Tang Ya tidak bisa dilakukan secara frontal. Mereka harus menciptakan kekacauan, lalu mencari celah. Rencana Huo Yuhao adalah memberi sinyal kepada Kekaisaran Tianhun untuk melakukan serangan tipuan, sementara ia sendiri menciptakan kekacauan yang jauh lebih besar dari dalam perkemahan musuh. Dalam kekacauan itulah, mereka akan menyelamatkan Tang Ya dan mundur secepat mungkin. Tak lama kemudian, sesuai janji, Nangong Wan kembali menjemputnya. Ia membawa Huo Yuhao menuju tenda makan khusus para roh jahat. Dengan sengaja, Nangong Wan menyebutkan bahwa orang suci Tang Ya biasanya akan sarapan pada jam ini. Begitu memasuki tenda makan, pandangan Huo Yuhao langsung terpaku. Di meja paling dalam, duduk sebuah sosok berjubah hitam. Itulah Tang Ya. Ia mengenakan gaun hitam panjang dengan pola biru terang yang berkilau. Wajahnya datar tanpa emosi, dan pupil matanya berwarna abu-abu mati, sama sekali tanpa cahaya kehidupan. Ia menyantap sarapan mewah dengan tenang. Tak satupun roh jahat di sekitarnya berani mendekat. Nangong Wan membawa Huo Yuhao maju dan memberi hormat dengan penuh sopan. Tang Ya hanya mengangguk dingin, tanpa sepatah kata pun. Huo Yuhao duduk di meja sebelah. Namun, di dalam hatinya, rasa sakit mencabik-cabik tanpa ampun. Tang Ya di hadapannya benar-benar berbeda dari guru Xiaoya yang ceria, hangat, dan pernah membimbingnya memasuki Sekte Tang. Aura kehidupannya kini sangat lemah, namun secara bersamaan memancarkan bahaya yang membuat bulu kuduk merinding. Di dalam hatinya, Huo Yuhao bersumpah, apapun risikonya, ia akan menyelamatkannya dan membersihkan racun jahat yang menggerogoti tubuh serta jiwanya. Tepat saat emosinya bergejolak, sebuah suara terdengar tiba-tiba. Wah, kakak kedua, kakak ketujuh. Kalian pagi sekali hari ini. Orang yang datang adalah tetua ketiga sekte Roh Suci. Musuh yang dulu bersama tetua keempat pernah mengepung Huo Yuhao, hingga akhirnya Wang QR mengorbankan dirinya. Api kebencian langsung menyala di dada Huo Yuhao. Namun ia telah siap. Dalam sekejap, emosinya ditekan rapat-rapat hingga tak meninggalkan celah sedikit pun.
Nangong Wan pun segera mengambil alih pembicaraan, menjelaskan bahwa mereka semalam menjalankan misi mengejar pengintai udara, sambil dengan sengaja menyinggung soal kehadiran Yan Xiaoze dari Akademi Shrek, mengalihkan topik pembicaraan. Dan permainan berbahaya itu pun terus berlanjut. Huo Yuhao sempat melemparkan beberapa candaan ringan, lalu segera mencari alasan untuk kembali berlatih kultivasi. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Dalam situasi seperti ini, semakin banyak bicara, semakin besar risiko terbongkar. Ia pun cepat-cepat meninggalkan tenda makan. Saat melangkah keluar, ia kebetulan melihat Tang Ya juga berdiri dan bersiap kembali. Huo Yuhao sengaja memperlambat langkah, lalu menundukkan tubuhnya dengan hormat untuk menyapa. Tang Ya tetap tanpa ekspresi. Ia hanya menanggapi singkat, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Namun, pertemuan jarak dekat itu cukup bagi Huo Yuhao untuk memastikan dugaannya. Kesadaran Tang Ya jelas berada di bawah kendali. Roh bela dirinya telah terkikis oleh racun jahat, tetapi pada saat yang sama, kekuatan kultivasinya justru dipaksa melonjak hingga tingkat roh Doluo. Pemandangan itu menusuk hatinya seperti pisau. Rasa sakit tersebut justru semakin menguatkan tekadnya. Apapun yang terjadi, ia harus menyelamatkannya. Kembali ke tendanya, Huo Yuhao mulai memikirkan seluruh rencana penyelamatan dari awal hingga akhir. Begitu malam tiba, ia mengaktifkan kemampuannya dan memisahkan satu klon spiritual dari dirinya. Klon itu bergerak menuju tenda Tang Ya, serta tenda emas milik Zhongliwu yang berdiri tak jauh di sebelahnya. Setelah itu, klon spiritual tersebut menyusuri seluruh perkemahan dengan satu tujuan utama, menemukan gudang peluru meriam jiwa berpenyetelan tetap. Itulah kunci untuk menciptakan kekacauan besar saat aksi penyelamatan dimulai. Begitu langkah penting ini dikonfirmasi, Huo Yuhao segera kembali ke setengah bidang roh kematian untuk berdiskusi dengan rekan-rekannya, menyempurnakan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada malam berikutnya. Keesokan paginya, di hari pelaksanaan rencana, Huo Yuhao kembali bertemu Tang Ya saat menuju tenda makan. Seperti biasa, ia memberi hormat dengan penuh kepatuhan. Namun kali ini, setelah menjawab sapaan, Tang Ya tiba-tiba berhenti. Ia berbalik dan menatap Huo Yuhao dengan sorot mata dingin. Suaranya datar tanpa emosi. "Tetua ketujuh, aura milikmu tampaknya sedikit berubah. Apakah kultivasimu mengalami masalah belakangan ini?" Pertanyaan mendadak itu membuat jantung Huo Yuhao berdegup keras. Meski demikian, ia memaksa dirinya tetap tenang. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya saat ia balik bertanya, seolah sama sekali tak terpengaruh. Perubahan seperti apa yang dimaksud oleh orang suci? Tang Ya menggeleng pelan. Ia mengatakan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Hanya saja, aura Huo Yuhao terasa sedikit lebih hangat. Ada kesan familiar yang samar. Tidak seperti sebelumnya, yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Tang Ya mengucapkan kata tidak suka dengan sangat terus terang. Ucapan itu justru membuat Huo Yuhao sedikit terkejut. Hal tersebut menunjukkan betapa tingginya posisi Tang Ya di dalam sekte roh suci. Ia tak perlu menyaring kata-katanya di hadapan seorang tetua. Tiba-tiba, sebuah suara tua namun berwibawa terdengar. Zhongliwu telah mendekat. Huo Yuhao segera memberi hormat penuh. Sebaliknya, Tang Ya hanya sedikit membungkuk. Zhongliwu membuka jubahnya, memperlihatkan rambut pendek keprakan, serta wajah tampan dengan sorot mata yang dalam dan sulit ditebak. Ia menanyakan apa yang sedang dibicarakan Tang Ya dengan tetua ketujuh. Tang Ya menjawab dingin, "Tidak ada apa-apa." Zhongliwu tampak cukup akrab dengannya. Ia mengira Tang Ya masih menyimpan ganjalan atas kejadian masa lalu, ketika Doluo bertopeng pernah menakut-nakutinya dengan roh bela diri belatung iblis. Sambil berbicara, ia secara alami menggenggam tangan Tang Ya, lalu mengajaknya berjalan menuju tenda makan. Pemandangan itu membuat hati Huo Yuhao terasa tidak nyaman. Sebuah rasa ganjil bercampur kewaspadaan muncul. Ia khawatir Zhongliwu memiliki niat yang tidak pantas terhadap Tang Ya. Dengan terpaksa, Huo Yuhao mengikuti dari belakang. Namun, beberapa langkah kemudian, Zhongliwu berhenti dan menoleh. Dengan nada datar, ia memerintahkan Huo Yuhao untuk tidak ikut serta, agar tidak mengganggu selera makan sang orang suci.
Huo Yuhao hampir tak bisa menahan kelegaan yang membanjiri dadanya. Ia segera memberi hormat, lalu berbalik dan cepat-cepat kembali ke tendanya. Baru setelah berada di tempat yang relatif aman, Huo Yuhao menghela napas panjang. Situasi barusan terlalu berbahaya. Tang Ya jelas telah merasakan adanya kejanggalan pada auranya. Meski pengamatannya masih samar dan belum membuat Zhongliwu curiga, peringatan serius telah berbunyi. Kini, sebuah pilihan sulit terbentang di hadapannya. Apakah ia harus segera membatalkan rencana dan mundur, memanfaatkan kesempatan sebelum identitasnya terbongkar? Ataukah ia harus bertaruh, mempercayai bahwa Tang Ya belum benar-benar menemukan celah, dan bahwa Zhongliwu belum menaruh kecurigaan, lalu melanjutkan rencana seperti semula? Jika ia mundur sekarang, seluruh usaha yang telah ia lakukan akan sia-sia. Dan kesempatan untuk menyelamatkan Tang Ya mungkin takkan pernah datang lagi. Setelah menimbang berulang kali, Huo Yuhao akhirnya mengambil keputusan. Ia memilih tetap tinggal. Ia memilih bertaruh dengan nyawanya sendiri. Demi Guru Xiaoya, ia akan menyelamatkannya, apapun harga yang harus dibayar.